Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'd. Alhamdulillah biidznillah wa biiradatillah bisa kembali bermuajahah melalui media online. Mudah-mudahan aktivitas kita senantiasa memperoleh keberkahan, rahmah dan maghfirah Allah Azza wa Jalla. Salawat dan salam semoga dilimpah curahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, sahabat dan segenap umat yang senantiasa itba' kepadanya ila akhiril hayat nanti, mudah-mudahan termasuk kita di dalam. Ikhwani fiddin rahimakumullah, alhamdulillah Allah Azza wa Jalla masih banyak memberikan kepada kita kenikmatan yang luar biasa. Tentunya diantaranya adalah bisa melaksanakan kajian-kajian ilmiah. Dan cukup banyak kajian ilmiah yang sekarang dilaksanakan sekalipun melalui media online tentunya tidak mengurangi keutamaan kajian ilmiah. Ikhwani fiddin rahimakumullah, melanjutkan materi sebelumnya tentang ghazwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di pertemuan sebelumnya kita membahas tentang perang Badar, menjadi perang yang paling heroik di saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membutuhkan pembuktian ya terhadap kaum muslimin, juga pembuktian terhadap orang-orang kafir bahwa kaum muslimin siap dan mampu untuk membangun sebuah peradabannya. Ikhwani fiddin rahimakumullah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam perang Badar mendapatkan kemenangan yang sangat telak, dan ini menjadi sesuatu yang menggelisahkan orang-orang Quraisy. Mereka gelisah dan mereka cukup panik. Kenapa? Karena sepanjang Jazirah Arab itu menjadi buah bibir. Kemenangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan jumlah yang sangat terbatas, menaklukkan peperangan dengan pasukan Quraisy yang cukup lumayan besar waktu itu, yakni 1.000 kurang lebih, itu menjadi buah bibir masyarakat Quraisy, masyarakat Madinah, dan orang-orang yang ada di sekitar Jazirah Arab. Dan ini menjadi pukulan telak bagi orang-orang kafir Quraisy. Selain pukulan secara fisik, secara politik, juga rasa malu yang luar biasa yang tidak bisa mereka tahan. Nah, ikhwani fiddin rahimakumullah, di kondisi seperti itu, akhirnya orang-orang Quraisy kemudian membuat sebuah gerakan, dan gerakan ini diniatkan memang sebagai balas dendam terhadap kekalahan mereka dari kalangan kaum muslimin. Jadi memang mereka meniatkan ini adalah ajang balas dendam. Ini adalah ajang pembuktian kembali bahwa orang-orang Quraisy masih bisa menegakkan kepalanya, orang-orang Quraisy, kafir Quraisy masih bisa mempertahankan rasa hormat dan rasa harga dirinya di tengah-tengah masyarakat Arab saat itu. Nah, ikhwani fiddin rahimakumullah, namun sekilas yang difahami oleh para ulama sejarah, sekalipun orang-orang kafir Quraisy menginginkan harkat, derajat, martabatnya kembali, didapatkan kembali kehormatannya sebagai seorang pembesar Quraisy, sebagai seorang yang ahli dalam perang, yang tidak terkalahkan, sekalipun keinginan itu cukup kuat, tetapi pembuktian sehebat apapun, pasca perang Badar itu tidak pernah dianggap oleh masyarakat Arab, ya, tidak pernah dianggap oleh orang-orang yang ada di sekitar Jazirah Arab sebagai sebuah kemenangan akhirnya. Karena ya sekali kalah ya sudah kalah. Dan itu menjadi pukulan telak bagi orang-orang kafir Quraisy, sehingga sehebat apapun mereka berusaha untuk membuktikan kembali kekuatan, harga diri, kemuliaan mereka, mereka tidak mampu. Itu kesimpulan para ulama sejarah. Jadi sekalipun mereka berusaha dengan keras membuktikan dengan perang Uhudnya, dengan balas dendamnya, tetap kesimpulannya mereka tidak mampu mengembalikan kehormatan tersebut. Nah, ikhwani fiddin rahimakumullah, gerakan ini dalam rangka balas dendam, dalam rangka pembuktian kehormatan kembali, di antara alasan-alasan yang lain yang kemudian menguatkan gerakan ini atau ekspedisi orang-orang Quraisy ini ke pegunungan Uhud, yang ketiganya dilandasi oleh faktor agama. Memang mau tidak mau ya orang-orang kafir Quraisy mereka sangat bersemangat untuk menghalangi kaum muslimin atau menghalangi orang-orang untuk beriman kepada Allah dan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka mereka berani menginfakkan sejumlah harta, bahkan sekian puluh harta, sekian puluh emas atau ribuan emas atau perak,
untuk menghalangi perjuangan dakwah Nabi Muhammad SAW, menghalangi orang-orang masuk Islam. Jadi memang tujuan utama yang menjadi landasan gerakan ya, selain ingin balas dendam, selain ingin menutupi rasa malu dan mengembalikan harkat derajat orang-orang kafir Quraisy, yang paling utama yang ketiganya adalah karena ini bagian dari rencana agama mereka. Bagaimana mereka harus berusaha menghalang-halangi orang-orang untuk beriman kepada Allah dan kepada Rasul-Nya. Yang saat itu agama Islam memang sudah menempati posisi yang sangat sangat apik dan baik. Jadi agama yang paling banyak diminati karena rasionalitas, akhlaknya, budi pekertinya, ibadah yang luar biasa, sehingga keinginan itu menjadi keinginan yang cukup besar di kalangan masyarakat Arab. Cuman karena keterbatasan mereka, karena rasa takut mereka, akhirnya kan tertutupi keinginan-keinginan tersebut. Ditambah lagi orang-orang kafir Quraisy mengerahkan seluruh hartanya untuk menghalangi mereka masuk Islam. Sebisa mungkin mereka tidak boleh masuk Islam. Itu yang kemudian menjadi landasan kuat orang-orang kafir Quraisy. Dan ini diabadikan oleh Allah Azza wa Jalla dalam surah Al-Anfal, surat ke-8 ayat 36, bahwa Allah Azza wa Jalla menggambarkan bagaimana begitu intensifnya mereka, bagaimana begitu kuatnya mereka mengharapkan orang-orang itu tidak sampai kepada agama Allah Azza wa Jalla. Maka digambarkan oleh Allah bagaimana orang-orang kafir Quraisy ini punya keinginan. Kata Allah Azza wa Jalla, innal ladzina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah. Bahwa orang-orang kafir mereka mengerahkan seluruh harta mereka liyasuddu an sabilillah, untuk menghalangi manusia dari jalan Allah Azza wa Jalla. Dan itu merupakan komitmen mereka. Jadi selain ingin balas dendam, selain ingin mengembalikan harkat martabat derajat mereka yang telah dihinakan dalam perang Badar, yang ketiga memang komitmen agama mereka, yakni menghalangi manusia supaya tidak memeluk agama Islam. Itu target penting bagi mereka. Nah, ikhwani fiddin rahimakumullah, alasan berikutnya adalah faktor ekonomi. Ikhwani fiddin rahimakumullah, tidak hanya sekedar ingin balas dendam, ingin menutupi rasa malu, dan ingin mengembalikan, menjalankan ajaran agama mereka, menghalangi orang-orang masuk Islam. Yang keempatnya adalah faktor ekonomi. Karena mau tidak mau kita akan pahami bahwa jalur Madinah ini jalur yang sangat penting, yang menjadi jalur yang sering dilalui oleh orang-orang kafir Quraisy ketika mereka melakukan transaksi bisnisnya, terutama ke Syam. Jadi Mekah berada di selatan Madinah, Syam ada di utara Madinah. Sehingga kalau dari Mekah menuju Syam, mau tidak mau mereka harus melewati kota Madinah. Dan kalau misalkan jalur ini ditutup oleh orang-orang Madinah, oleh kaum muslimin, sehingga orang-orang kafir Quraisy kesulitan untuk melakukan bisnisnya, melakukan perniagaannya, maka hal ini menjadi kerugian besar, terutama bagi perekonomian orang-orang Mekah. Dan kita ketahui, jamaah kaum muslimin yang Allah muliakan, orang-orang Mekah itu tidak ada yang jadi petani. Orang-orang Mekah itu hidup dari berdagang, hidup dari menjual ternak, hidup dari mengembalakan kambing, hidup dari aktivitas berburu. Jadi kalau kemudian perdagangan diputus, maka kemungkinan besar kondisi ekonomi orang-orang Mekah itu turun semua. Kondisi ekonomi Mekah bisa jadi jatuh pada kondisi yang pailit. Dan ini beresiko terhadap kemajuan orang-orang yang ada di kota Mekah. Nah, jamaah kaum muslimin yang Allah muliakan, jadi faktor ekonomi tetap mau tidak mau kita akan pahami sebagai faktor cukup penting juga dalam setiap peperangan yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy. Jadi keinginan mereka cukup besar untuk memenangkan setiap peperangan. Sudah dalam rangka balas dendam, sudah mengobati rasa malu, mengembalikan harkat derajat martabatnya orang-orang Quraisy, menjalankan perintah agama mereka, menghalangi kaum muslimin atau menghalangi orang-orang untuk masuk Islam, ditambah lagi secara ekonomi, ini jalur yang sangat penting untuk dikuasai oleh orang-orang Quraisy. Jika ini masih belum bisa dikuasai oleh orang-orang kafir Quraisy, maka sampai kapanpun orang-orang Quraisy akan kesulitan, terutama hidup ke depannya secara ekonomi. Nah, ikhwani fiddin rahimakumullah, itu diantara alasan-alasan yang menjadi alasan kuat kenapa orang kafir Quraisy sedemikian ingin menghancurkan Nabi SAW, menghancurkan kaum muslimin, menghancurkan orang-orang yang tinggal di kota Madinah. Karena saat itu basis agama Islam, basis pemerintahan Islam adanya di kota Madinah. Nah, ikhwani fiddin rahimakumullah, alasan-alasan tersebut pada akhirnya sampai pada puncaknya oleh Abu Sufyan bin Harb. Maka dikumpulkanlah, disiarkanlah akan adanya gerakan menuju kota Madinah. Sekali lagi dalam rangka balas dendam, mengembalikan harkat derajat mereka, dan dorongan agama, serta dalam rangka menguatkan
kebutuhan ekonomi mereka, mempertahankan keberlangsungan ekonomi mereka. Maka dikumpulkanlah beberapa personil, ikhwani fillah rahimakumullah, sampai terkumpul hingga jumlahnya 3.000 orang. 3.000 orang ini jelas jumlah yang sangat besar. Dibanding perang Badar berarti 3 kali lipat dari pasukan Badar. Jika Badar itu bisa 1.900 sampai 1.000 orang, maka dalam perang Uhud ini sampai 3.000 orang, itu luar biasa. Nah, ikhwani fillah rahimakumullah, 3.000 orang ini disiapkan oleh orang-orang kafir Quraisy, melibatkan di antaranya para wanita, para budak, semuanya dikerahkan dalam rangka memperkuat barisan orang-orang kafir Quraisy. Di antara kepentingan melibatkan para wanita adalah para wanita yang dilibatkan mereka yang pandai bernyanyi, pandai memprovokasi, pandai mengobarkan semangat jiwa perang mereka. Dan ini dalam suasana perang sangat dibutuhkan, karena ketika seseorang maju ke medan perang, kemudian dia tidak ada rasa malu terhadap para wanita, karena memang tidak ada wanita, misalkan, maka orang-orang yang maju ke medan perang dari kalangan kafir Quraisy itu bisa saja dia pulang, kembali ke tempatnya, kembali ke rumahnya, karena mereka tidak punya rasa malu terhadap perempuan, karena memang tidak ada. Tapi ketika hadir para wanita, maka para wanita akan bertugas untuk memaki, mencela, membuatkan syair jelek terhadap laki-laki yang mundur dari medan perang. Dan ini memang sudah menjadi kebiasaan orang-orang kafir Quraisy. Makanya mereka selalu melibatkan perempuan, entah sebagai penyanyi, membakar semangat, atau mempermalukan orang-orang yang mundur dari medan perang. Dan itu merupakan aib yang akan tercatat dalam literatur sejarah sebagai seorang pengecut. Dan mereka tidak suka jika mereka masuk kategori orang yang pengecut. Nah, ikhwani fiddin rahimakumullah, mungkin hal ini sama kisahnya dengan Umayyah bin Khalaf, yang dipaksa oleh Abu Jahal untuk ikut dalam perang Badar, yang kemudian dipancing dengan aroma minyak wangi yang aromanya wangi perempuan. Sengaja ini dilakukan supaya bangkit egosentris seorang Umayyah bin Khalaf sebagai sisi kelaki-lakiannya supaya dia mau berangkat menuju perang Badar. Nah, ini pun sama, dibawalah para perempuan untuk memainkan nyanyian, memainkan lagu-lagu, kemudian memberikan semangat, mengobarkan semangat, memprovokasi sampai pada mencela orang-orang yang kabur dari medan perang. Dan ini bagian penting dalam sebuah strategi peperangan yang biasa dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy. Nah, ikhwani fiddin rahimakumullah, di antara orang-orang tokoh-tokoh penting ya di dalam perang Uhud ini, di antaranya Abu Sufyan bin Harb, ikut serta juga istrinya yang bernama Hindun binti Utbah bin Rabi'ah. Kita tahu, ikhwani fillah rahimakumullah, Utbah bin Rabi'ah itu meninggal dunia, mati saat perang Badar ketika mubarazah dengan Hamzah bin Abdul Muthalib. Maka Hindun sedemikian benci kepada Hamzah, sedemikian benci kepada kaum muslimin, maka beliau turut serta dalam perang Uhud itu untuk menguatkanlah balas dendamnya terhadap orang-orang Islam. Nanti kita akan lihat bagaimana kebencian Hindun binti Utbah bin Rabi'ah terhadap jenazahnya Hamzah bin Abdul Muthalib. Nah, ikhwani fillah rahimakumullah, tokoh yang lain ada Ikrimah bin Abi Jahal bersama istrinya namanya Ummu Hakim binti Haris bin Hisam bin Mughirah. Termasuk mertuanya Ikrimah pun turut serta, yakni Haris bin Hisham bin Mughirah bersama sang istrinya Fatimah binti Walid bin Mughirah. 3 orang ini ya kategori tokoh-tokoh penting lah di dalam peperangan. Ada Abu Sufyan, ada Ikrimah, dan ada Haris bin Hakim. Ikhwani fiddin rahimakumullah, setelah siap pasukan ini sekitar 3.000 orang, sudah kemudian melakukan persiapan yang cukup matang, sampai pada akhirnya mereka berangkat dari kota Mekah menuju kota Madinah. Nah, ikhwani fiddin rahimakumullah, setelah mereka berangkat, Abbas bin Abdul Muthalib radhiyallahu an, ayahanda dari Abdullah bin Abbas, beliau mengirimkan surat. Isi surat itu adalah informasi detail tentang pasukan yang sudah berangkat dari kota Mekah menuju Madinah. Nah, ikhwani fiddin rahimakumullah, jadi Abbas bin Abdul Muthalib sudah menuliskan surat, kemudian surat itu kemudian dititipkan kepada utusannya supaya dibawa dan disampaikan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi setelah berangkat orang kafir Quraisy, maka Abbas menyiapkan utusannya untuk berangkat juga menuju kota Madinah. Dan ikhwani fiddin rahimakumullah, perjalanan yang ditempuh oleh utusannya Abbas bin Abdul Muthalib itu memakan waktu 3 hari. Dan itu jauh lebih cepat daripada pasukan Quraisy melalui jalur yang tidak pernah digunakan oleh orang-orang Quraisy. Jadi dalam waktu 3 hari sudah sampai di kota Madinah dan menyampaikan surat itu kepada Nabi Muhammad SAW yang isinya adalah informasi detail tentang orang-orang kafir Quraisy yang berangkat.
Ikhwani fiddin rahimakumullah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah menerima surat dari utusannya Abbas bin Abdul Muthalib, maka beliau mengajak musyawarah beberapa sahabat. Di antara yang beliau ajak adalah seorang sahabat namanya Sa'ad bin Rabi'. Sa'ad bin Rabi' ini diajak musyawarah oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena memang beliau di antara tokoh yang nanti akan terlibat cukup besar juga dalam perang Uhud dan termasuk syuhada. Nah, ikhwani fiddin rahimakumullah, di antara isi surat yang disampaikan oleh Abbas bin Abdul Muthalib adalah menyebutkan tentang struktur pasukan orang-orang kafir Quraisy. Dari 3.000 orang ini siapa saja dan bagaimana peran mereka. Maka digambarkan oleh Abbas bin Abdul Muthalib, dari 3.000 personil ini, 200 diantaranya adalah kavaleri, pasukan berkuda. Kemudian 700 prajuritnya mengenakan baju besi. Kemudian mereka membawa 3.000 ekor unta sebagai logistik. Dan ini luar biasa. Jadi yang dibawa oleh orang kafir Quraisy memang betul-betul niat ingin menghancurkan orang Islam atau ingin menghancurkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan orang Islam yang ada di kota Madinah itu memang kelihatan niatnya. 3.000 orang dengan 200 pasukan berkuda, 700 orang yang mengenakan baju besi. Nah, ikhwani fiddin rahimakumullah, setelah surat ini diterima oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tadi saya sampaikan di awal, Nabi mengajak musyawarah beberapa orang sahabat. Di antaranya adalah Sa'ad bin Rabi'i. Namun sebelum musyawarah dengan Sa'ad bin Rabi'i, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengutus beberapa intelijen. Jadi ini pertarungan informasi. Jadi ikhwani fiddin rahimakumullah, dalam dunia perang mengetahui keadaan musuh itu merupakan setengah dari awal kemenangan. Jadi kalau ada pertarungan dan kita tidak mengenal musuh kita, itu beresiko. Karena kita tidak bisa mempersiapkan apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita antisipasi, apa yang harus kita persiapkan. Kalau tanpa mengetahui pasukan musuh, komponen musuh, dan lain sebagainya. Nah, ikhwani fiddin rahimakumullah, Nabi sudah mendapatkan surat dari Abbas bin Abdul Muthalib. Nabi pun mengutus beberapa utusan sebagai intelijen untuk memastikan gerakan musuh. Masya Allah. Sampai sedetail itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengharuskan. Kenapa? Karena tanpa data informasi itu semua, tidak ada strategi, tidak ada pencapaian, tidak ada target yang terukur. Tidak ada target yang terukur. Maka ikhwani fiddin rahimakumullah, Nabi mengerahkan kemampuan itu untuk memastikan data yang valid yang bisa beliau dapatkan untuk dipelajari sampai akhirnya membuat sebuah antisipasi atau membuat sebuah persiapan sehingga Nabi SAW bisa mengukur sejauh mana peluang kemenangannya, sejauh mana peluang keberhasilan. Dan ini tentunya butuh kecerdasan yang luar biasa. Seorang Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mampu memahami secara detail tentang dunia peperangan, dan itu luar biasa. Biidnillahi azza wa jalla. Nah, ikhwani fiddin rahimakumullah, namun sekalipun data yang sudah valid beliau dapatkan, tetap beliau harus memastikan adanya musyawarah. Nah, ini Masya Allah. Ikhwani fiddin rahimakumullah, beliau seorang nabi. Artinya kalau beliau mau meminta kepada Allah Azza wa Jalla sekedar informasi, tentu bisa saja Allah berikan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, data secara asbab manusiawi beliau sudah lakukan. Surat dari Abbas sudah didapatkan. Utusan diantaranya Habab al-Mundir sudah diutus, sudah mendapatkan informasi juga dari Habab al-Mundir. Kemudian dari Anas dan Mu'nis itu pun juga sudah memberikan informasi kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sebab ini pun sudah komplit. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tetap mengharuskan adanya musyawarah. Padahal kalau tanpa itu pun Nabi bisa saja melakukan kebijakan atau perintah demi perintah kepada kaum muslimin. Tetapi Nabi tetap ada mekanisme musyawarah yang tidak boleh ditinggalkan. Nah, ikhwani fiddin rahimakumullah, di sini kita akan mengenal bahwa betapa pentingnya sebuah musyawarah. Proses musyawarah itu memastikan bahwa apapun yang diputuskan nanti itu adalah baik. Sekalipun mungkin ada tidak suka, tidak nyaman dari beberapa kalangan, atau bahkan mungkin Nabi sendiri yang tidak suka begitu. Tapi jika ini sudah menjadi keputusan musyawarah, maka bismillah. Sebagaimana kaidah Qur'annya, wasyawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau memang sudah dimusyawarahkan, sudah diputuskan, maka tawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, ikhwani fiddin rahimakumullah, mekanisme musyawarah inilah yang menjadi nilai kelebihan
dalam pasukan muslim. Dalam perang Badar ada musyawarah. Dalam perang Uhud juga ada musyawarah. Nah, ikhwani fiddin rahimakumullah, kenapa kemudian Nabi mengharuskan musyawarah? Sebagai bentuk bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memang seorang yang memiliki jiwa demokratis. Yang kedua, supaya kaum muslimin merasa memiliki terhadap perang ini. Jadi perang ini memang bukan perangnya Muhammad, tapi perangnya kaum muslimin. Sehingga semuanya terlibat untuk berbicara, untuk berargumen, untuk memberikan pandangan demi pandangan. Nah, ikhwani fiddin rahimakumullah, setelah awalnya sebelum musyawarah dengan yang lain, para sahabat yang lain, Nabi bertemu dulu dengan Sa'ad bin Rabi'i. Ketika dialog dengan Sa'ad bin Rabi'i menjelaskan tentang kondisi orang-orang kafir Quraisy yang sudah berangkat menuju kota Madinah. Cuman sayang ini ketika obrolan itu, istrinya Sa'ad bin Rabi'i itu menguping mendengarkan obrolan Nabi dengan Sa'ad bin Rabi'i. Sampai akhirnya ketika Nabi sudah pamit, sebelum pamit kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tolong jangan sampaikan ini kepada siapapun. Nah, ini pentingnya menjaga rahasia informasi tentang musuh terhadap prajurit. Karena kalau prajurit tahu, ikhwani fiddin rahimakumullah, kalau prajurit tahu seberapa dahsyat lawan yang akan dihadapi atau musuh yang akan dihadapi, maka hal ini akan berdampak pada kondisi psikologis masing-masing prajurit. Dan itu beresiko. Itu sangat beresiko. Jadi jangan sampai kekalahan itu dirasakan sebelum perang tanding yang sebenarnya. Karena mentalitas itu merupakan bagian dari syarat-syarat kemenangan. Bagaimana mungkin orang yang penakut, pengecut, apalagi tidak punya mentalitas yang kuat, maju ke medan perang. Nanti malah yang ada malah mereka mangkir dari proses peperangan ini. Dan nanti kita akan melihat ada orang-orang yang tidak punya semangat untuk perang, karena kekurangan iman di antara mereka, dan akhirnya mereka memutuskan untuk pulang ke Madinah. Nah, ikhwani fiddin rahimakumullah, jadi pelajaran keduanya, kalau ada informasi yang cukup penting tentang kondisi perang atau tentang strategi, maka kata Nabi SAW, jangan sampai kalah kepada para istri. Karena dikhawatirkan para istri akan menceritakan strategi itu, berita itu kepada orang lain. Dan akhirnya itu bisa menjatuhkan semangat kaum muslimin. Itu yang menjadi poin penting ya dalam peristiwa Sa'ad bin Rabi'i, ketika istrinya Sa'ad bin Rabi'i mengetahui informasi yang disampaikan oleh Nabi SAW kepada Sa'ad. Nah, ikhwani fiddin rahimakumullah, akhirnya Nabi SAW berkumpul dengan para sahabat, kemudian Nabi memulai dialognya, kata Nabi SAW, kita ini berada di dalam benteng yang kokoh, maksudnya kota Madinah. Kita ini berada di dalam benteng yang kokoh, maksudnya kota Madinah. Dan kalau kemudian orang-orang kafir Quraisy itu sudah berada di hadapan kota Madinah, artinya di luar pintu gerbang kota Madinah, dalam gambar juga dijelaskan. Kalau kemudian orang-orang Quraisy berada di luar kota Madinah, di depan gerbang kota Madinah, dan mereka berdiam selamanya di sana atau sampai mereka bisa mengepung orang-orang muslim di kota Madinah, maka tempat tinggal mereka adalah tempat tinggal yang paling buruk bagi mereka. Atau kemudian mereka masuk ke dalam kota Madinah, maka ketika mereka masuk ke dalam kota Madinah, ya kita akan bantai mereka, kita akan bunuh mereka, karena mereka sudah masuk ke dalam kota Madinah. Nah, ikhwani fiddin rahimakumullah, itu di antara pendapat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan di antara yang mendukung keinginan ini adalah Abdullah bin Ubay bin Salul. Para ulama sejarah tidak suka menyebutkan nama Abdullah bin Ubay, mereka disuka dengan menyebut namanya Ibnu Salul atau Ibnu Ubay. Nah, ikhwani fiddin rahimakumullah, jadi Abdullah bin Ubay bin Salul ini lebih suka dengan pendapat Nabi. Tapi bukan karena ini pendapat Nabi yang menjadi keinginan besar Abdullah bin Ubay bin Salul untuk tidak keluar dari kota Madinah, ya karena memang tidak ingin ikut berperang. Beliau ada salah satu tokoh munafik kota Madinah. Nanti kita akan bahas lebih lanjut tentang apa yang dilakukan oleh Abdullah bin Ubay bin Salul setelah akhirnya kaum muslimin memutuskan keluar dari kota Madinah. Nah, ikhwani fiddin rahimakumullah, kenapa keputusan keluar dari kota Madinah diambil oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, padahal Nabi awalnya ingin bertahan di dalam kota Madinah. Ikhwani fiddin rahimakumullah, di antaranya ya, ikhwani fiddin rahimakumullah, ada beberapa orang sahabat, terutama yang tidak ikut serta dalam perang Badar, mereka mengharapkan betul bahwa mereka bisa keluar dari kota Madinah sebagaimana dalam perang Badar. Ini mereka yang tidak ikut serta dalam perang Badar. Karena memang banyak kaum muslimin yang tidak ikut serta dalam perang Badar. Pertanyaannya kok bisa banyak? Ya, karena awalnya Nabi tidak pernah woro-woro akan perang. Ketika sebelum perang Badar itu nggak ada woro-woro akan perang. Karena pengumumannya cuman
cuman apa penyergapan, dan itu pun bagi yang mau ikut silahkan, yang tidak mau ikut juga silahkan. Jadi banyak para sahabat yang akhirnya tidak memilih untuk ikut serta. Nah, ikhwani fillah rahimakumullah, dalam perang Uhud, mereka yang tidak ikut perang Badar itu antusias dan mereka berharap bisa keluar dari kota Madinah seperti hanya dalam perang Badar, sehingga mereka bisa mendapatkan keutamaan seperti hanya keutamaan dalam perang Badar. Itu di antara orang-orang para kaum muslimin ya, dari kalangan para sahabat yang mengharapkan perang itu di luar kota Madinah. Nah, ikhwani fillah rahimakumullah, lebih detail Nabi SAW menjelaskan alasan ya kenapa kemudian lebih baik di dalam kota Madinah. Yang pertama, ikhwani fillah rahimakumullah, kekuatan kaum muslimin di dalam kota Madinah tentunya jauh lebih besar karena di situ ada orang tua, ada wanita, ada anak-anak, dan itu bisa menambah kekuatan kaum muslimin. Jadi kalau di dalam kota Madinah ya kekuatan kaum muslimin lebih besar dibanding kalau keluar. Kenapa? Karena para wanita kan tidak dapat kewajiban perang, termasuk juga anak-anak tidak mendapatkan kewajiban berperang, termasuk orang tua. Lain halnya kalau perangnya di dalam, sehingga mereka bisa dilibatkan sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing. Yang kedua, ikhwani fillah rahimakumullah, kaum muslimin yang berada di dalam kota Madinah ketika diserang tentunya akan lebih semangat berjuang sampai mati-matian karena mereka harus mempertahankan anak, istri, mempertahankan harta mereka. Jadi mereka akan mengerahkan seluruh kemampuan mereka untuk menghalau orang-orang kafir Quraisy kalau perangnya di dalam kota Madinah. Termasuk yang terakhir, ikhwani fillah rahimakumullah, persenjataan yang mereka miliki jauh lebih lengkap. Karena kalau dibawa keluar kota Madinah kan yang paling pedang, tombak, panah. Sedangkan kalau mereka berada di dalam kota Madinah, mereka bisa menggunakan apa saja yang ada di kota Madinah. Apa saja gitu. Perlengkapan dapurnya mungkin, atau batunya, atau pohonnya yang mereka bisa gunakan untuk melakukan perlawanan terhadap orang-orang kafir Quraisy kalau mereka perangnya di dalam kota Madinah. Itu di antara pertimbangan Nabi SAW dan beberapa sahabat yang berharap berada di kota Madinah perangnya. Tetapi pertimbangan yang lain, terutama yang mereka menginginkan di luar kota Madinah, selain ingin mendapatkan keutamaan sebagaimana keutamaan perang Badar, yang kedua, ikhwani fillah rahimakumullah, ini komitmen orang-orang muhajirin. Jadi muhajirin tidak ridho jika kota Madinah diinjak oleh orang kafir Quraisy. Maka sebisa mungkin jangan sampai kota Madinah dimasuki oleh orang kafir Quraisy. Maka konsekuensinya perangnya harus di luar kota Madinah supaya kota Madinah tidak diinjak-injak. Nah, ikhwani fillah rahimakumullah, itu komitmen orang-orang muhajirin. Dan yang ketiga, ikhwani fillah rahimakumullah, kaum muslimin terutama yang mengharapkan perangnya di luar kota Madinah, menginginkan bahwa, atau mereka sangat menginginkan kota Madinah aman dari pengepungan. Jangan sampai ada cerita kalau kota Madinah dikepung dan mereka tidak mau. Maka mau tidak mau peperangan harus dilakukan di luar kota Madinah supaya tidak ada kesan bahwa kota Madinah dikepung. Nah, ikhwani fillah rahimakumullah, itu di antara alasan-alasan kenapa perangnya harus di dalam dan di luar kota Madinah. Nah, ikhwani fillah rahimakumullah, saya pertegas kembali, akhirnya Nabi SAW memilih untuk perang di luar kota Madinah. Ketika sudah didesak oleh orang-orang yang ingin keluar kota Madinah, akhirnya Nabi pulang ke rumahnya, kemudian memakai baju besi, ya, memakai baju zirah Nabi SAW sebagai tanda bahwa kita akan perang di luar kota Madinah. Nah, ikhwani fillah rahimakumullah, para sahabat yang tadinya mendesak Nabi untuk perangnya di luar kota Madinah itu merasa bersalah, Masya Allah. Mereka merasa bersalah sampai akhirnya mereka meminta Hamzah bin Abdul Muthalib untuk menyampaikan pesan kepada Nabi bahwa mereka merasa bersalah dan kembalilah kepada Rasul saja pendapatnya. Kalau memang Rasul mau di dalam kota Madinah, sudah di dalam saja, nggak usah maksain keluar. Itu tuh kalimat yang disampaikan oleh para sahabat yang dititipkan kepada Hamzah bin Abdul. Nah, ikhwani fillah rahimakumullah, akhirnya Hamzah bergegas untuk menyampaikan informasi itu kepada Nabi. Tapi setelah Hamzah datang ke rumah Nabi, Nabi sudah memakai baju besinya Nabi SAW. Sampai akhirnya tetap Hamzah sampaikan, wahai Rasulullah, para sahabat merasa bersalah karena sudah mendesak antum. Gitu. Tapi sekarang para sahabat menyerahkan semuanya kepada antum. Kalau antum mau tinggal di kota Madinah, lakukan perlawanannya, kita siap mendukung antum. Jadi tidak mesti keluar kota Madinah. Jadi saat itu Nabi sudah pakai baju besi. Maka Nabi SAW menjawab, tidak pantas, wahai Hamzah. Tidak pantas bagi seorang Nabi jika ia telah mengenakan baju besinya, ia menanggalkan baju besi tersebut sebelum perang terjadi. Ikhwani fillah rahimakumullah, kagak pantas Hamzah. Jika saya kenakan baju besi ini, padahal saya sudah pakai baju besi ini sebelum saya
melakukan peperangan. Ikhwani fiddin rahimakumullah. Mungkin dalam bahasa yang lain, pedang ini pantang disarungkan kembali sebelum mengenai darah orang kafir. Nah, ikhwani fiddin rahimakumullah, ya akhirnya Nabi dan kaum muslimin memilih untuk perang berada di luar kota Madinah, tidak di dalam kota Madinah. Ikhwani fiddin rahimakumullah, maka Nabi SAW sebelum berperang, beliau meminta seseorang sebagai penunjuk jalan. Ini penting, kenapa? Karena kalau tanpa penunjuk jalan, khawatir jalan yang dilalui tidak sesuai dengan harapan Nabi. Karena Nabi SAW memberikan syarat. Jadi jalan yang harus dilalui, pertama, jalan itu tidak dilalui umumnya orang-orang. Jalur itu harus jalur yang safety. Tidak boleh menjadi jalur yang umumnya dilalui oleh orang-orang. Yang kedua, ikhwani fiddin rahimakumullah, jalur yang dilalui oleh Nabi Muhammad SAW harus aman dari pantauan, aman dari incaran atau aman dari informasi dari orang-orang kafir Quraisy. Sampai orang-orang kafir Quraisy tidak boleh tahu sama sekali tentang perjalanan Nabi Muhammad SAW. Maka Nabi Muhammad SAW memilih waktu tengah malam. Jadi beliau berangkatnya tengah malam, artinya setelah malam larut, untuk memastikan perjalanan itu aman, perjalanan itu tidak terdeteksi, perjalanan itu tidak diketahui oleh orang-orang kafir Quraisy. Karena bagaimanapun ikhwani fiddin rahimakumullah, Nabi SAW awalnya kan membawa 1.000 orang pasukan. Jadi 1.000 lawan 3.000 orang. Jadi Nabi membawa 1.000 orang pasukan. Jadi 1.000 orang ini tentunya akan memancing suara cukup besar, berkerumun, bergemuruh, kurang lebih begitu. Nah, ikhwani fillah rahimakumullah, maka Nabi memilih waktu malam untuk memastikan safety dan aman dari deteksinya orang-orang kafir supaya kaum muslimin bisa dengan nyaman, bisa dengan aman sampai ke tempat tujuan yang Nabi tentukan untuk melakukan perang Uhud nantinya. Ikhwani fiddin rahimakumullah. Akhirnya dipandulah Nabi SAW oleh seorang sahabat namanya Abu Khaisamah. Abu Khaisamah ini menjadi pemandu Nabi SAW saat menuju Uhud. Dari kota Madinah menuju Uhud, beliau dibantu oleh seorang pemandu namanya Abu Khaisamah. Nah, ikhwani fiddin rahimakumullah, sampai akhirnya beliau harus melewati perkebunan kurma, dan perkebunan ini milik Bani Harithah. Ikhwani fiddin rahimakumullah, jalur yang memang tidak pernah dilalui oleh orang lain yang lewatin perkebunan orang. Karena biasanya kan perkebunan orang tidak akan dilewatin oleh siapapun kecuali oleh pemilik yang punya kebun. Nah, karena ini jalurnya berbeda dan jalurnya harus berbeda dan tidak terdeteksi oleh orang kafir Quraisy, maka Nabi memilih jalurnya ya kebun Bani Harithah, dan itulah yang diarahkan oleh Abu Khaisamah. Nah, ikhwani fiddin rahimakumullah, di perkebunan itu ada salah seorang pemiliknya, yakni Rib'i atau Murabba bin Qaidi. Rib'i bin Qaidi atau Murabba bin Qaidi. Murabba itu nama yang ditulis oleh Ibnu Hisham, Rib'i oleh ulama yang lain. Taruhlah namanya Rib'i bin Qaidi. Dia seorang dari Bani Harithah, dia seorang munafik dan dia buta. Ikhwani fiddin rahimakumullah, ketika dia mendengar suara bergemuruhnya orang melewati kebunnya, maka dia bergegas keluar, kemudian dia mengambil segenggam tanah. Kemudian kata Rib'i ini, demi Allah, hai Muhammad, jika aku tahu bahwa lemparanku ini akan mengenai wajahmu, maka aku akan lemparkan tanah ini ke hadapanmu. Ikhwani fiddin rahimakumullah, itu saking bencinya Rib'i bin Qaidi kepada Nabi SAW. Jika aku tahu bahwa lemparan ini akan mengenai wajahmu, akan kulemparkan tanah ini kepada. Nah, ikhwani fiddin rahimakumullah, para sahabat yang mendengar ucapan Rib'i ini kan langsung terpancing emosinya, dan mereka hampir saja membunuh Rib'i bin Qaidi. Kalau tidak Nabi halangi, kalau tidak Nabi cegah, kemungkinan Rib'i mati saat itu juga. Tapi akhirnya Nabi mencegah, jangan dibunuh. Nah, ikhwani fiddin rahimakumullah, ketika Nabi SAW melarang membunuh, sayangnya seorang sahabat, Sa'ad bin Zaid, bukan Sa'id bin Zaid, tapi Sa'ad bin Zaid, dia sudah kadung memukulkan busur panahnya ke kepalanya Rib'i bin Qaidi. Nah, ikhwani fiddin rahimakumullah, itu dilakukan karena saking keselnya kepada Rib'i. Untungnya tidak sampai mati, hanya sampai lukanya, kepalanya terluka. Nah, ikhwani fiddin rahimakumullah, Nabi SAW akhirnya berjalan dengan cukup aman dan nyaman sampai ke sekitar Gunung Uhud.
Nah, ikhwani fiddin rahimakumullah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan ini sebagai bagian dari strategi agar orang kafir tidak bisa mendeteksi gerakan kaum muslimin dan memastikan kaum muslimin aman dan safety dalam perjalanannya. Maka jalur tengah malam melewati perkebunan punya orang adalah cara yang paling efektif dan paling cerdas saat itu. Nah, ikhwani fiddin rahimakumullah, ketika kaum muslimin telah melewati kebunnya Harisah, Bani Harisah, sampailah kaum muslimin di sebuah tempat namanya As-Saud. As-Saud ini sebuah tempat yang Nabi SAW memilih istirahat sejenak di sana. Nah, ikhwani fiddin rahimakumullah, saat itu sedang berada di As-Saud ini, Nabi SAW sedang bertemu dengan para sahabat. Kemudian ada desas-desus nih, ikhwani fiddin rahimakumullah, di kalangan keluarganya Abdullah bin Ubay bin Salul. Waktu itu Abdullah bin Ubay bin Salul membawa sekitar 300 orang. Jadi awal berangkat 1000, kemudian Abdullah bin Ubay bin Salul dia membawahi 300 orang ini, itu muncul desas-desus. Di antaranya adalah kata Abdullah bin Ubay bin Salul, oh ternyata nggak jadi perang ini, musuhnya nggak ada. Ya sudah, kalau tidak jadi perang mendingan kita pulang sajalah. Nah, ikhwani fiddin rahimakumullah, ini kemunafikan ya, ini Masya Allah nih, memang bikin greget. Jadi kaum muslimin sudah berangkat tadinya 1000 orang, 300 diantaranya pulang kembali ke kota Madinah. Alasan mereka karena tidak ada peperangan, tidak terjadi peperangan. Kalau nggak jadi peperangan, ya mendingan pulang. Nah, ikhwani fiddin rahimakumullah, maka 300 orang ini kembali ke kota Madinah, dipimpin oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Ikhwani fiddin rahimakumullah, dan ini dilakukan oleh Abdullah bin Ubay bin Salul sebagai cara supaya kaum muslimin mentalitasnya jatuh. Mentalitas dari 1000 kekurangan 300 kan lumayan itu. Itu lumayan, itu seperempat lebih kan. Nah, ikhwani fiddin rahimakumullah, itu harapannya Abdullah bin Ubay bin Salul berharap bahwa kaum muslimin mentalitasnya jatuh. Sampai akhirnya tidak terjadi peperangan, akhirnya mereka pada pulang semua ke kota Madinah. Karena sejak awal, ikhwani fiddin rahimakumullah, kenapa Abdullah bin Ubay bin Salul mendukung keinginan Nabi untuk stay tinggal di kota Madinah? Alasannya bukan karena strategi. Alasannya karena Abdullah bin Ubay bin Salul tidak mau ikut perang. Tidak mau ikut perang. Ya memang tidak mau, malas orangnya. Dan mereka takut mati kan. Ikhwani fiddin rahimakumullah. Nah, ikhwani fiddin rahimakumullah, kalau kita kilas balik ke materi pertama, tentang tujuannya peperangan yang dilakukan oleh Nabi, diantaranya adalah membuka kedok kemunafikan. Inilah momennya. Inilah momen di mana Allah Azza wa Jalla membuka kedok kemunafikan itu langsung di hadapan Nabi, langsung di hadapan kaum muslimin. Jelas itu kelihatan. Jadi langsung terlihat mana yang hitam, mana yang putih. Ikhwani fiddin rahimakumullah. Maka yang kembali ke kota Madinah tidak turut serta dalam perang Uhud, mereka dicap sebagai orang-orang munafik. Kulluh, seluruhnya. Nah, ikhwani fiddin rahimakumullah, bisa kita bayangkan ikhwan, di zaman Nabi, saat Nabi masih hidup, itu ada 300 orang munafik yang hidup di tengah-tengah kaum muslimin. Maka nanti ikhwani fiddin rahimakumullah, kenapa fitnah kubro di zaman Utsman bin Affan, di zaman Ali bin Abi Thalib, di zaman Muawiyah bin Abi Sufyan, sampai ke sananya, itu konflik tidak pernah berhenti, berkuah darah terus. Selain karena faktor eksternal ya, antaranya intervensi dari pihak luar, katakanlah orang-orang yang bukan muslim. Yang paling krusial juga adalah gerakan orang-orang munafik yang sedemikian masif. Dan itu sudah ada sejak zaman Nabi. Bayangkan, sudah ada sejak zaman Nabi gerakan orang-orang munafik, dan jelas Allah tampakkan di sana. Nah, ikhwani fiddin rahimakumullah, saya tambahkan sedikit poin ini karena ini menentukan peperangan-peperangan berikutnya dan kekalahan-kekalahan berikutnya lah, kalau memang kemudian disebut sebagai sebuah kekalahan. Ikhwani fiddin rahimakumullah, orang-orang munafik nanti mereka dikenal oleh Al-Quran sebagai orang kafir yang pura-pura Islam. Jadi orang munafik yang dipahami bukan orang munafik yang kalau bicara dia bohong, kalau berjanji dia ingkar, kalau amanah dia khianat. Itu bukan itu poin. Orang munafik yang Allah maksudkan untuk menghukumi mereka yang 300 orang ini, mereka orang kafir, tapi pura-pura Islam. Pura-pura Islam. Jadi casingnya casing Islam, tapi isinya atau dalamannya ya kafir. Itu konteks munafik di zaman Nabi. Makanya dalam Al-Quran ditegaskan, fidarkil asfali minanar, mereka berada di kerak api neraka. Kenapa? Karena kebohongan mereka terhadap kaum muslimin, kebohongan mereka terhadap Nabi SAW, dan mereka pun mencoba membohongi Allah Azza wa Jalla. Padahal tidak ada orang yang bisa
membohongi Allah Azza wa Jalla. Nah, ikhwani fillah rahimakumullah, Abdullah bin Ubay bin Salul dan 300 orang ini pergi kembali ke kota Madinah. Dikejar oleh seorang sahabat namanya Abdullah bin Amr bin Haram. Nanti beliau juga termasuk syuhada Uhud. Abdullah bin Amr bin Haram mengejar Abdullah bin Ubay bin Salul, kemudian mencoba membujuk mereka supaya kembali ke barisan muslim. Ikhwani fillah rahimakumullah. Akhirnya diskusi pun terjadi. Kata Abdullah bin Ubay bin Salul, bagaimana mungkin kami akan terus serta wahai Abdullah? Wong tidak terjadi peperangan. Nggak ada peperangannya, nggak ada musuhnya. Ngapain kalau nggak ada musuh? Mendingan pulang lagi lah. Ikhwani fillah rahimakumullah, ini Masya Allah ya. Diabadikan dalam surat Ali Imran ayat 166 dan 167. Jadi 166 sampai 167 berbicara tentang dialog orang munafik dengan Abdullah bin Amr bin Haram. Nah, ikhwani fillah rahimakumullah, sampai akhirnya kata Abdullah bin Amr bin Haram, kata beliau, wahai kalian, janganlah kalian mengkhianati Allah. Jangan kalian mengkhianati Rasulullah. Jangan kalian mengkhianati kaum muslimin ketika mereka berhadapan dengan musuh mereka. Jangan kalian berkhianat. Kalau kalian tetap juga berkhianat dalam artian pulang, tidak membantu kaum muslimin, maka semoga Allah menjauhkan kalian dari rahmatnya dan menjadikan Nabi SAW tidak membutuhkan kalian sedikit pun. Masya Allah. Itu doanya Abdullah bin Amr bin Haram. Jadi kalau kalian mengkhianati Allah, Nabi, dan kaum muslimin ketika mereka menghadapi orang-orang kafir, maka semoga kalian dijauhkan dari rahmat Allah dan Allah menjadikan nabinya, yakni Nabi Muhammad SAW, tidak membutuhkan kalian sedikit. Khalas. Nah, ikhwani fiddin rahimakumullah, dan ini doa ini luar biasa disampaikan oleh Abdullah bin Amr bin Haram. Dan saya rasa memang kesulitannya kalau lawan orang kafir kan jelas itu. Orang kafir itu menghunuskan pedang ke mata kita, ke kepala kita, ke tubuh kita, itu clear, jelas musuhnya. Kalau munafik itu kan menyimpan api dalam sekam, melipat menggunting dalam lipatan, musang berbulu domba, musuh dalam selimut, kan ya. Ikhwani fiddin rahimakumullah, itulah orang-orang. Ikhwani fiddin rahimakumullah, ketika Abdullah bin Ubay bin Salul sudah pergi, Bani Salamah dan Bani Harisah juga pulang. Mereka pun beranjak pergi. Tapi untuk Bani Salamah dan Bani Harisah, beliau ya, mereka semuanya dikuatkan oleh Allah Azza wa Jalla, sehingga mereka dinasehatin oleh Abdullah bin Amr bin Haram. Akhirnya mereka kembali lagi kepada kaum muslimin dan tetap kokoh memperjuangkan Nabi SAW, memperjuangkan Islam dalam perang Uhud. Sampai Allah Azza wa Jalla memuji mereka di surat Ali Imran ayat 122. Kata Allah Azza wa Jalla, idhammat ta'ifatani minkum an tafshala. Allah Azza wa Jalla memberikan gambaran tentang Bani Harisah, Bani Salamah yang hampir saja mereka meninggalkan barisan kaum muslimin, tapi akhirnya kembali lagi dan memperkuat barisan kaum muslimin. Ikhwani fiddin rahimakumullah, kondisi khianatnya Abdullah bin Ubay bin Salul di tengah-tengah kaum muslimin disaksikan oleh kaum muslimin, disaksikan oleh Nabi SAW, memberikan respon dari kaum muslimin. Sebagian di antara mereka mengharapkan bahwa orang-orang munafik yang lari tadi, yang kembali lagi ke kota Madinah, dihukum mati saja semua. Itu satu pendapat. Tapi pendapat yang lain, ada dua pendapat itu dari kalangan kaum muslimin. Yang kedua, jangan dibunuh, biarkan saja. Dan Nabi SAW memilih untuk tidak membunuh mereka. Ikhwani fiddin rahimakumullah, betapa sayangnya Nabi, sekalipun hati mereka kafir, sekalipun mereka termasuk orang-orang munafik, Nabi menahan pedang, menahan pembunuhan terhadap mereka. Ini bagian dari kebaikan Nabi SAW. Nah, ikhwani fiddin rahimakumullah, di tempat yang lain melakukan perjalanan lagi, Nabi SAW sampai di tempat namanya As-Saykhain. As-Saykhain ini sebuah tempat sebelum sampai pada gunungan. Ikhwani fiddin rahimakumullah, di tempat ini Nabi SAW melihat ada beberapa orang Yahudi. Mereka mengendarai kuda. Maka Nabi SAW memutuskan bahwa kita tidak akan menerima bantuan dari orang-orang musyrik. Ikhwani fiddin rahimakumullah, ini penting di dalam sebuah peperangan, bahwa memastikan bahwa prajurit yang ikut serta dalam perang adalah orang-orang terbaik. Saking pentingnya orang-orang terbaik dalam perang Uhud, maka Allah mengembalikan orang-orang munafik ke kota Madinah. Dikembalikan. Supaya apa? Yang
betul-betul berangkat dalam perang Uhud adalah orang-orang pilihan. Hanya orang-orang pilihan yang bisa ikut dalam perang. Orang munafik dikembalikan. Ikhwani fiddin rahimakumullah, ketika ada para sahabat yang berbisik-bisik untuk meminta bantuan dari orang-orang Yahudi sebatas untuk menguatkan barisan kaum muslimin, maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kita tidak akan minta bantuan kepada orang musyrik untuk menghancurkan orang musyrik yang lainnya. Masya Allah. Maka saya tegaskan ikhwani fiddin rahimakumullah, kekuatan kaum muslimin bukan pada jumlah yang banyak. Ini perlu saya ulang. Ikhwani fiddin rahimakumullah, kekuatan kaum muslimin bukan karena jumlahnya yang banyak. Kekuatan kaum muslimin bukan karena persenjataannya yang lengkap. Kekuatan kaum muslimin bukan pada banyaknya logistik. Kekuatan kaum muslimin berada dalam ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Jika mereka sudah taat, maka mereka telah mendapatkan kekuatan yang sebenarnya. Ikhwani fiddin rahimakumullah, memasukkan orang Yahudi dalam barisan kaum muslimin, kata Nabi, ini salah. Jadi orang Yahudi tidak akan dimintai bantuan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ikhwani fiddin rahimakumullah, ketika Nabi untuk memastikan kembali ya orang-orang yang ikut serta dalam perang Uhud, Nabi ngecek kembali karena sebentar lagi akan sampai ke pegunungan Uhud. Nabi harus betul-betul memaksimalkan, dicek kembali satu persatu prajuritnya supaya tidak ada yang tidak semestinya ada dalam barisan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan setelah itu, ikhwani fiddin rahimakumullah, Nabi memanggil beberapa nama dan memulangkan kembali mereka ke kota Madinah. Di antaranya adalah Abdullah bin Umar bin Khattab, putranya Umar bin Khattab. Kemudian Zaid bin Thabit, yang dikenal sebagai sekretaris Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dipulangkan kembali oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Usamah bin Zaid, putranya Zaid bin Harithah. Kemudian Zaid bin Arqam. Kemudian Abu Sa'id Al-Khudri. Sahabat ini juga banyak meriwayatkan hadis, banyak dalam riwayat Imam Bukhari bahwa diriwayatkan an Abi Sa'id Al-Khudri. Kemudian Al-Barra bin Azib. Mereka semua dipulangkan oleh Nabi ke kota Madinah. Kenapa mereka dipulangkan? Karena usia mereka sekitar 14 tahun. Dan ikhwani fiddin rahimakumullah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mau jika generasi muda ini layu sebelum berkembang. Jika memang mereka tidak punya kompetensi untuk berperang, karena faktor umurnya yang memang sangat muda dan skillnya, kompetensinya tidak memungkinkan untuk bisa berada di medan perang, maka lebih baik mereka pulang, menguatkan kekuatannya, memaksimalkan kekuatannya, agar di tahun-tahun berikutnya mereka bisa turut serta. Bukan sekarang, tapi nanti mungkin mereka akan lebih terlibat dalam perang. Maka mereka semua dipulangkan. Nah, ikhwani fiddin rahimakumullah, ada di antara mereka yang juga dipulangkan, tadinya namanya Samurah bin Jundab. Samurah juga ini disuruh pulang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena usianya masih 14 tahun. Tapi ketika Samurah akan pulang, beliau melihat di barisan kaum muslimin yang ikut perang Uhud, di antaranya ada Rafi, namanya Rafi bin Khudaiz. Rafi bin Khudaiz ini ikut serta dalam perang Uhud. Sedangkan Samurah disuruh pulang. Samurah bin Jundab, ikhwani fiddin rahimahum, ini imannya orang-orang yang berada di zaman Nabi SAW. Samurah bin Jundab ini nangis. Nangis, ikhwan. Nangis bukan karena ikut perang Uhud, nangis karena disuruh pulang ke kota Madinah. Dia nangis dan dia laporan kepada bapak tirinya. Wahai ayah, bagaimana ini? Saya tahu bahwa saya dipulangkan oleh Nabi SAW. Saya terima awalnya. Tapi ketika saya melihat Rafi bin Khudaiz terus serta dalam perang Uhud, saya tersinggung. Dan saya tetap tidak mau pulang. Kata ayahnya, kenapa kemudian kok kamu lihat Rafi bin Khudaiz tidak mau pulang akhirnya? Karena saya dalam gulat pernah mengalahkan Rafi bin Khudaiz. Bagaimana ceritanya orang Rafi ikut serta dalam perang Uhud, sedangkan saya yang mengalahkannya tidak boleh ikut perang Uhud? Kan aneh ini. Nah, ikhwani fiddin rahimakumullah, akhirnya bapak tirinya Samurah bin Jundab melaporkan hal itu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah Nabi mendengar laporan tersebut, maka Nabi memanggil Samurah bin Jundab dan memanggil Rafi bin Khudaiz. Kata Nabi, ayo bertarung, sparring, trugul. Nah, ikhwani fiddin rahimakumullah, dan Samurah bin Jundab bukan omdo ya, bukan omong kosong ya. Beliau membuktikan bahwa memang Rafi itu bisa kalah oleh dia. Dan ternyata dalam pertarungan tersebut Rafi kalah. Betul Rafi kalah. Maka ikhwani fiddin rahimakumullah, kata Nabi, Samurah, engkau nggak usah pulang ke kota Madinah, engkau ikut perang, insyaallah. Ikhwani fiddin rahimakumullah, dan Samurah mendapatkan kebahagiaan tertingginya saat diizinkan ikut terlibat dalam perang Uhud. Ikhwani fiddin rahimakumullah, sebelum saya lanjutkan ke materi berikutnya, saya ingin gambarkan ikhwan. Ini konteks zaman dulu, ikhwan.
Sehebat itulah kualitas iman para sahabat. Sehebat itu. Bagi mereka, ikhwani fiddin rahimakumullah, perang yang resikonya adalah mati, bagi mereka adalah cita-cita tertinggi. Tidak ada kebahagiaan yang melebihi mati dalam medan jihad. Ikhwani fiddin rahimakumullah. Maka anak-anak di usia muda belia, di antara mereka 14 tahun, 13 tahun, begitu semangat untuk menjemput kematian syahid ini. Ikhwani fiddin rahimakumullah, sampai para ulama memberikan fatwa, memberikan sebuah kaidah bahwa keinginan mati dalam perang, dalam peperangan adalah keinginan kematian yang dibolehkan, bahkan diharuskan, bahkan diharuskan. Ikhwani fiddin rahimakumullah. Umumnya kan mengharapkan mati tidak boleh, haram hukumnya. Tetapi dalam konteks perang itu dianjurkan dan ikhwani fiddin rahimakumullah. Akhirnya mereka berangkat, Samurah bin Jundab, Rafi bin Khudaij pun berangkat untuk ikut terlibat dalam perang. Ikhwani fiddin rahimakumullah. Setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai di pegunungan Uhud, ini kalau ada peta itu, pegunungan Uhud ada jarak bukit rumah lapangan. Ada bukit Uhud, ada jarak kosong antara bukit Uhud dengan bukit rumah, kemudian bukit rumah, kemudian lapangan yang cukup luas. Sebagai ma'rokah, tempat pertarungan antara kaum muslimin dengan orang-orang kafir. Jadi kaum muslimin itu membelakangi bukit rumah itu membelakangi pegunungan Uhud. Itu gambarannya, ikhwan. Jadi Nabi SAW menempatkan pasukan kaum muslimin membelakangi bukit rumah, kemudian bukit rumah membelakangi pegunungan Uhud. Nah, ikhwani fiddin rahimakumullah, Nabi SAW membagi beberapa katibah. Katibah itu regu, di antaranya katibah orang muhajirin, itu dipimpin oleh Mus'ab bin Umair. Katibahnya Aus dipimpin oleh Usaid bin Khudair, itu saudaranya. Di belakang muslimin, pasukan kaum muslimin sudah di depan, di belakangnya kan ada bukit rumah, maka di belakang bukit rumah, Nabi SAW menempatkan 50 orang pemanah dipimpin oleh Abdullah bin Zubair bin Awam, putra dari Zubair bin Awam. Abdullah bin Zubair menempati posisi sebagai pemimpin para pemanah yang ada di bukit rumah. Nah, ikhwani fiddin rahimakumullah, Nabi SAW sudah merapihkan barisannya, Nabi sudah menempatkan para pemanahnya di bukit rumah, dan Nabi SAW berpesan kepada seluruh kaum muslimin saat itu. Nabi SAW pidato membakar semangat kaum muslimin, dan Nabi SAW mewasiatkan beberapa hal. Kata Nabi, wahai segenap manusia, aku wasiatkan kepada kalian apa yang telah Allah wasiatkan kepadaku. Jadi apa yang Nabi wasiatkan adalah wasiat Allah. Apa wasiatnya? Satu, kalian wajib taat. Yang kedua, kalian wajib sabar dalam jihad, karena dipastikan jihad itu tidak disukai, jihad itu menyakitkan, jihad itu menyedihkan, jihad itu memprihatinkan, yang menjadi wasiat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu diwasiatkan oleh. Jadi setelah barisan kuat, di belakang para pemanah sudah standby, kaum muslimin sudah berbaris, dipimpin regu masing-masing. Nanti di sebelah kanan bukit rumah itu ada kelompok Ali bin Abi Thalib, ada kelompok Hamzah bin Abdul Muthalib, berhadapan langsung, Ali berhadapan langsung dengan Ikrimah, Hamzah bin Abdul Muthalib berhadapan langsung dengan Amr bin As yang waktu itu masih kafir, dan satu lagi sahabat berhadapan dengan Khalid bin Walid. Jadi dari kaum kafir berhadapan dengan kaum muslimin, ada Ikrimah, Amr bin As, dan ada Khalid bin Walid. Sudah berhadapan-hadapan, ya, masing-masing membawa sekitar 100-an pasukan. Dan Khalid bin Walid memakai kuda, jadi pasukan berkuda. Itu di sampingnya Amr bin As, samping kanannya Amr bin As. Nah, ikhwani fiddin rahimakumullah, setelah Nabi wasiatkan beberapa hal kepada kaum muslimin, terutama masalah ketaatan. Dan itu menjadi poin yang sangat penting yang harus dimiliki oleh kaum muslimin dalam melakukan peperangan ini. Ikhwani fiddin rahimakumullah, setelah semua posisi sudah siap, Nabi SAW telah membakar semangat mereka, maka dimulailah perang tanding. Ikhwani fiddin rahimakumullah, saat itu perang tanding dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an dengan Thalhah bin Utsman. Jadi saat itu Thalhah bin Utsman sudah maju ke medan laga, gitu. Kemudian dia teriak-teriak,
siapa yang akan menghadapi saya? Itu nggak ada yang respon. Sampai beberapa kali teriak, akhirnya kata Talha bin Utsman, siapakah yang ingin disegerakan masuk surga dengan pedangku, dan siapa yang ingin disegerakan, aku masuk neraka dengan pedangnya. Kalimat itu keluar. Jadi kan Talha bin Utsman tahu betul bahwa motivasi Nabi SAW adalah mati dalam perang ini adalah surga. Gitu. Makanya disindir oleh Talha bin Utsman, siapa yang ingin segera masuk surga dengan pedang saya, dan siapa yang ingin menghantarkan saya ke neraka dengan pedangnya. Tampil di sini. Ikhwani fillah rahimakumullah. Maka Ali bin Abi Thalib turun dari kudanya dan menghadapi Talha bin Utsman, dan sekali tebasan kakinya langsung putus. Sekali tebasan kakinya langsung putus dan dia terjatuh sampai akhirnya Ali bin Abi Thalib bersiap untuk membunuh Talha bin Utsman. Sudah terjatuh dalam perang tanding ini, Ali bin Abi Thalib bersiap untuk membunuh Talha bin Utsman. Ikhwani fillah rahimakumullah. Namun Ali tidak membunuh Talha bin Utsman. Masya Allah, tidak dibunuh. Tidak dibunuh. Nah, ikhwani fillah rahimakumullah, para sahabat bertanya-tanya, kenapa Ali bin Abi Thalib tidak membunuh Talha bin Utsman? Dijawab oleh Ali bin Abi Thalib, yang pertama, Talha bin Utsman telah memohon supaya dia tidak dibunuh dengan mengedepankan kekerabatan antara mereka dengan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Jadi karena Ali kasihan, sudahlah, enggak usah gitu. Nah, ikhwani fillah rahimakumullah, kemudian Nabi SAW ketika perang sudah mulai berkecamuk setelah itu, artinya setelah perang tanding dengan Ali bin Abi Thalib dilakukan, kemenangan ada di tangan Ali bin Abi Thalib, sekalipun Talha bin Utsman tidak meninggal dunia, tidak mati, maka kaum muslimin akhirnya melakukan peperangan. Mereka berhadapan-hadapan langsung perang dengan orang-orang kafir. Nah, ikhwani fillah rahimakumullah, sampai Nabi SAW mengambil pedang. Benar, pedang ini oleh Nabi SAW ditawarkan kepada para sahabat. Siapakah yang akan menerima pedang saya? Maka para sahabat mengangkat tangannya, saya. Termasuk Zubair bin Awam. Sampai Zubair bin Awam itu merasa tersinggung karena tidak mendapatkan pedangnya Nabi SAW. Tapi sampai tersinggung. Kenapa saya yang mengharapkan pedang itu kok tidak diberikan pedang oleh Nabi SAW? Siapa yang ingin mendapatkan pedang saya? Akhirnya yang mendapatkan pedang itu adalah Abu Dujanah. Simak bin Kharasah, atau nama lainnya Abu Dujanah, yang berhak mendapatkan pedang itu dari Nabi SAW dengan syarat Abu Dujanah harus menunaikan hak pedang ini, yakni membunuh banyak orang-orang kafir. Nah, ikhwani fillah rahimakumullah, akhirnya Zubair bin Awam karena tadi merasa tersinggung tidak mendapatkan pedang ini, itu dia ingin tahu apa alasannya Nabi kok bisa memberikan pedang ini kepada Abu Dujanah. Kenapa bukan kepada saya, kata Zubair bin Awam. Kenapa harus Abu Dujanah yang mendapatkan pedang ini? Ikhwani fillah rahimakumullah, maka Zubair bin Awam dalam peperangan itu mengikuti gerakannya Abu Dujanah. Kemanapun Abu Dujanah pergi, kemanapun Abu Dujanah menyerang, maka diikuti oleh Zubair bin Awam di belakang. Ini juga merupakan faktor penting ya untuk menjaga Abu Dujanah supaya tidak diserang dari belakang, karena ada Zubair bin Awam yang membela nantinya Abu Dujanah. Jadi selain itu juga Zubair bin Awam ingin mengetahui apa sih yang dilakukan oleh Abu Dujanah. Ikhwani fillah rahimakumullah, ketika Abu Dujanah mendapatkan pedang ini dari Nabi, kemudian dia maju ke medan perang dengan cara jalan yang sombong, cara jalan yang angkuh gitu ya. Kata Nabi SAW, jalan sombong seperti itu Allah tidak suka, kecuali dalam medan perang. Dibolehkan. Karena itu dalam rangka menggetarkan pasukan kafir Quraisy. Maka jalannya sombong, agak belagu gitulah. Tapi itu dalam konotasi yang positif karena dilakukan dalam sebuah peperangan. Tapi dalam kondisi normal tidak boleh, karena Allah tidak suka jalan-jalan seperti itu. Mukhtalan fakhur kalau dalam bahasa Al-Quran. Ikhwani fillah rahimakumullah, ternyata Abu Dujanah setiap dia menyerang kaum kafir itu senantiasa korban jiwa berjatuhan dari kalangan kaum kafir. Setiap masuk ke kerumunan orang kafir mati, masuk ke kerumunan orang kafir mati, sampai mendekati belakangnya orang kafir Quraisy. Masya Allah, itu Abu Dujanah. Dan itu diikuti oleh Zubair bin Awam, sampai suatu saat ketika beliau akan membacok seseorang, karena seseorang itu bernyanyi, bersyair, memuji orang-orang jahiliyah, orang-orang Arab Quraisy itu karena terus bersuara. Akhirnya Abu Dujanah ingin membacok beliau, membunuh beliau lah. Ikhwani fillah rahimakumullah, tapi tidak jadi. Akhirnya Abu Dujanah pergi meninggalkan orang tersebut. Akhirnya dalam kesempatan para sahabat ditanya, kenapa kok engkau tidak membunuh orang itu? Kata Abu Dujanah, dia ternyata perempuan. Dan saya tidak mau pedang Nabi ini terhina dengan darah perempuan.
Pedang ini hanya akan menumpahkan darah orang-orang pemberani dari kalangan kafir Quraisy, bukan seorang perempuan. Betul, Masya Allah, itu Abu Dujana menjaga pedang ini supaya tidak terhina. Masya Allah. Ikhwani fillah rahimakumullah. Dan orang yang hampir dibunuh yang perempuan itu ternyata dia adalah Hindun binti Utbah bin Rabi'ah, istri dari Abu Sufyan. Ini kalau ditebas beneran mati itu Hindun, tapi ternyata Abu Dujana tidak membunuh Hindun, dan dibiarkan hidup karena tidak mau menghinakan pedang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikhwani fillah rahimakumullah, untuk komitmen sahabat. Ikhwani fillah rahimakumullah. Setelah kaum muslimin masuk hampir mendekati ujung, artinya kalau Abu Dujana bisa sampai kepada Hindu, dan biasanya ikhwani fillah rahimakumullah, para wanita itu menempati pos-pos di belakang pasukan. Para wanita itu menempati pos-pos di belakang pasukan. Artinya, ketika Abu Dujana sampai bisa hampir membunuh Hindun, yang waktu itu tidak diketahui kalau itu adalah Hindun, artinya Abu Dujana sudah merangsek masuk ke belakang pasukan orang-orang kafir Quraisy. Artinya sudah sinyal kemenangan itu sudah di depan mata. Gitu. Nah, ikhwani fiddin rahimakumullah, ketika Abu Dujana sudah tembus ke belakang pasukan kafir Quraisy, artinya kaum muslimin sudah hampir mendapatkan kemenangannya, karena orang kafir Quraisy sudah terdesak sampai ya ditembus, benteng terakhir sudah ditembus oleh kaum muslimin, maka mereka berpikir untuk kabur akhirnya. Ikhwani fiddin rahimakumullah, banyak orang-orang kafir Quraisy yang akhirnya berlari kocar-kacir meninggalkan kaum muslimin. Jadi ikhwani fiddin rahimakumullah, gambarannya ini di belakang saya itu bukit rumah, di belakang bukit rumah ada pegunungan Uhud, dan saya sudah berlari meninggalkan bukit rumah, artinya saya meninggalkan bukit rumah untuk mengejar kafir Quraisy. Nah, ikhwani fiddin rahimakumullah, setelah saya hampir jauh dari bukit rumah, para kaum kafir Quraisy meninggalkan banyak ghanimahnya karena mereka lari tunggang-langgang ke arah Mekah, sudah lari ke arah Mekah. Ikhwani fiddin rahimakumullah, termasuk Khalid bin Walid ada di kiri saya lah kalau konteksnya. Kalau saya berada di depannya bukit rumah, belakang saya itu bukit rumah, maka Khalid bin Walid di sebelah kiri saya berada. Itu Khalid bin Walid dengan pasukan berkudanya sudah standby di kiri saya, dan kaum kafir Quraisy sudah berlarian ke depan. Nah, ikhwani fiddin rahimakumullah, ketika kaum muslimin mengejar kafir Quraisy dan ghanimah itu ditinggalkan oleh kaum muslimin, nah ikhwani fiddin rahimakumullah, disinilah muncul fitnah ujian bagi kaum muslimin. Para pemanah yang standby itu sengaja Nabi SAW tempatkan di bukit rumah supaya mereka tidak supaya kaum muslimin itu tidak diserang dari bagian belakang. Karena bagian belakang ada para pemanah. Jadi kalau ingin dipraktiskan, ikhwan fillah rahimakumullah, para pemanah itu ditempatkan oleh Nabi SAW sama seperti kayak sniper. Jadi untuk memastikan bahwa kaum muslimin tidak diserang dari area belakang. Jadi kalau misalnya ada kaum kafir yang masuk ke area belakang kaum muslimin, itu langsung bisa dipanah dari bukit rumah. Dan posisi di atas itu memudahkan posisi panah. Memanah itu jauh lebih mudah untuk tembusnya ke tubuh kafir Quraisy lah, karena posisi dari atas ke bawah itu posisi yang paling enak, paling mudah lah, paling nyaman. Nah, ikhwani fiddin rahimakumullah, ternyata setelah kaum muslimin hampir mendapatkan, saya tegaskan hampir mendapatkan kemenangan telaknya, karena orang kafir sudah lari tunggang-langgang, kemudian ghanimah sudah banyak ditinggalkan. Nah, di sini muncullah fitnah nih, Masya Allah. Bagaimanapun juga ikhwani fiddin rahimakumullah, saya perlu garis bawahi, para sahabat adalah manusia. Yang pertama itu. Yang kedua, mereka punya ijtihad. Mereka punya ijtihad yang ijtihad ini dalam kapasitas kita sebagai manusia tidak dalam rangka untuk dikomentari. Ikhwani fiddin rahimakumullah. Tapi secara umum apa yang dilakukan memang salah. Tapi ya setidaknya kita akan menjaga lisan kita untuk tidak menyakiti marwah dan posisi para sahabat. Sekalipun mereka melakukan kesalahan, tapi sejatinya kesalahan yang mereka lakukan telah ada dalam barometer radhiyallahu anhum wa radu'an. Artinya Allah telah meridhoi mereka, mereka pun telah ridho kepada Allah. Hatta mereka telah melakukan kesalahan, toh Allah sudah ridho kepada mereka. Ini garis bawahi yang tidak boleh kemudian kita lupakan. Nah, ikhwani fiddin rahimakumullah, ketika orang-orang yang ada di bukit rumah ini, di bukit pemanah ini sudah standby gitu, kemudian melihat ghanimah yang cukup banyak di bawah dan sudah ditinggalkan oleh orang kafir. Nah, ikhwani fiddin rahimakumullah, para pemanah ini pun turun ke bawah, meninggalkan
Bukit Rumah. Mereka bilang kepada Abdullah bin Zubair, wahai Panglima, wahai pemimpin kami, wahai Abdullah, kita sudah menang. Ghanimah banyak di bawah, yuk kita turun. Kata Abdullah bin Zubair, demi Allah, Nabi memerintahkan kita untuk tetap bertahan di Bukit Rumah apapun yang terjadi. Sekalipun sudah ada tanda-tanda kemenangan, tinggal tetap di sini. Tidak boleh turun. Tapi ikhwan fillah rahimakumullah, sekali lagi mereka manusia biasa, akhirnya mereka turun. Mereka meninggalkan Bukit Rumah dan turun menjemput ghanimah yang ditinggalkan oleh orang-orang kafir Quraisy. Nah, ikhwan fillah rahimakumullah, saya gambarkan kembali ikhwah. Kaum muslimin itu membelakangi Bukit Rumah. Bukit Rumah itu di belakangnya ada pegunungan Uhud. Nah, ikhwani fiddin rahimakumullah, kaum muslimin itu berhadapan, kan ada 3 regu. Satu, Ali bin Abi Thalib berhadapan langsung dengan Ikrimah bin Abi Jahal. Tengahnya Hamzah bin Abdul Muthalib berhadapan langsung dengan Amr bin As. Dan di kiri Bukit Rumah itu ada Miqdad bin Amr, itu berhadapan dengan Khalid bin Walid. Nah, ikhwani fiddin rahimakumullah, kaum muslimin makin maju, kaum kafir makin terdesak. Ketika kaum muslimin disibukkan, saya ulang, kaum muslimin disibukkan dengan ghanimah, maka Khalid bin Walid melipir, ikhwah, melipir. Apa ya bahasanya? Ya, apa namanya? Yang harusnya lari, mereka ambil ke arah kiri, ikhwah, arah kiri. Arah kiri itu nantinya ketemunya di Bukit Rumah. Di ikhwani fiddin rahimakumullah, ada dalam gambar ini. Jadi Khalid bin Walid bermanuver, dia ambil kalau dari arahnya Khalid bin Walid, berarti Khalid bin Walid ambil ke arah kanan. Tapi dari posisi kaum muslimin Khalid bin Walid ke arah kiri. Jadi Khalid bin Walid berlari berkuda itu ke arah kirinya kaum muslimin. Ketika kaum muslimin sudah maju, ikhwani fiddin rahimakumullah, para pemanah di Bukit Rumah sudah turun, berarti posisi belakang kaum muslimin. Posisi belakang kaum muslimin itu antara kaum muslimin dengan Bukit Rumah. Kaum muslimin dengan Bukit Rumah itu kosong, ikhwan. Harusnya kalau ada para pemanah, jadi kalau ada yang masuk ke belakang kaum muslim itu bisa dipanah oleh kaum muslimin. Harusnya. Tapi karena para pemanahnya sudah turun, ikhwani fiddin rahimakumullah, maka Khalid bin Walid berada di belakang kaum muslimin dengan sangat mudah tanpa ada halangan yang berarti. Kalaupun masih ada orang-orang yang tinggal di Bukit Rumah itu tidak banyak. Ini ada banyak khilaf di kalangan para ulama. Satu literatur menyebutkan hanya 3 orang, di literatur yang lain 10 orang, di literatur yang lain 7 orang. Ala kulli hal kurang dari 10 orang yang tinggal di Bukit Rumah. Sehingga apa yang mereka lakukan di Bukit Rumah tidak terlalu berarti bagi pasukan Khalid bin Walid. Dan ini kekalahan yang luar biasa yang dialami oleh kaum muslimin akhirnya. Kenapa? Ikhwani fiddin rahimakumullah, ketika kaum muslimin sedang mengejar orang-orang kafir Quraisy, di antaranya Amr bin As, di antaranya Ikrimah bin Abi Jahal, Khalid bin Walid sekarang berada di belakang kaum muslimin. Masya Allah. Persis berada di belakang kaum muslimin. Nah, ikhwani fiddin rahimakumullah, maka Khalid bin Walid melakukan serangan mendadak, dan lebih kesannya bukan peperangan, akhirnya kayak pembantaian. Akhirnya Khalid bin Walid melakukan pembantaian terhadap kaum muslimin. Bisa dibayangkan ikhwani fiddin rahimakumullah, saat kaum muslimin lagi mengambil ghanimah, konsentrasi mereka fokus pada ghanimah yang harus mereka ambil, yang harus mereka selamatkan. Di belakang mereka ada Khalid bin Walid dengan pasukannya itu di atas ratusan. Ikhwani fiddin rahimakumullah, dan terjadilah pembantaian orang-orang muslim. Ikhwani fiddin rahimakumullah, orang-orang kafir yang dikejar, mereka melihat bahwa pasukan Khalid bin Walid sedang berada di belakang kaum muslimin. Mereka berbalik arah dan melakukan penyerangan terhadap kaum muslimin. Singkat cerita, ikhwani fiddin rahimakumullah, kaum muslimin dikepung oleh 2 pasukan. Di belakang ada Khalid bin Walid, di depan ada orang kafir Quraisy. Dan akhirnya kaum muslimin banyak menelan korban jiwa dalam perang Uhud ini. Formasinya berantakan sudah. Nah, ikhwani fiddin rahimakumullah, ini Nabi langsung berpikir keras. Karena kaum muslimin sudah tidak mungkin lagi untuk memperkuat kembali barisan, karena di depan ada orang kafir, di belakang pun ada orang kafir. Maka ikhwani fiddin rahimakumullah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengerahkan pasukan menuju pegunungan Uhud. Jadi terus mundur sampai ke pegunungan Uhud. Ikhwani fiddin rahimakumullah, sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan perintah supaya naik ke bukit Uhud, ke gunung Uhud, naik ke gunung Uhud.
Kenapa? Karena hanya itu satu-satunya cara yang bisa dilakukan untuk menyelamatkan diri dari orang-orang kafir. Ikhwani fiddin rahimakumullah, sampai nanti Nabi eh, berlindung dari beberapa celah yang ada di bukit, di pegunungan. Ikhwani fiddin rahimakumullah, dalam pengepungan ini, depan kaum kafir, belakang kaum kafir, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi bulan-bulanan, menjadi satu-satunya sasaran atau objek yang ditujukan oleh orang-orang kafir Quraisy. Jadi panah menuju Nabi, tombak menuju Nabi, lemparan lembing menuju Nabi, pedang penterhunus menuju Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ikhwani fiddin rahimakumullah, waktu itu Nabi dilindungi oleh 9 atau 11 orang sahabat. 9 atau 11 orang sahabat. Dan itu Nabi terus mundur sampai ke gunung Uhud. Ikhwani fiddin rahimakumullah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika diserang oleh sekelompok kaum kafir, maka majulah satu orang sahabat, meninggal. Diserang lagi oleh satu kelompok orang kafir, maju lagi satu orang sahabat, meninggal. Dari 9 orang tinggal tersisa Tolhah bin Ubaidillah. Ikhwani fiddin rahimakumullah, sebetulnya Tolhah sejak awal ketika jumlahnya masih 9 orang, itu Tolhah menawarkan diri untuk maju duluan. Jadi dari 9 orang itu, Tolhah itu selalu menawarkan diri untuk maju duluan. Tapi oleh Nabi dilarang, jangan, kamu Tolhah nanti. Jadi yang lain maju dulu meninggal, dan Tolhah disimpan di akhir. Ikhwani fiddin rahimakumullah. Akhirnya setelah tidak ada lagi orang, 8 orang sudah meninggal dunia, maka giliran Tolhah bin Ubaidillah. Maka Tolhah maju ke medan pertempuran untuk menyelamatkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi berada di belakang Tolhah bin Ubaidillah, sedang merangsek naik ke bukit Uhud, ke gunung Uhud, dan Tolhah memastikan tidak ada satupun orang kafir yang bisa mendekati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi datang berkerumpun, berkelompok, maka disikat oleh Tolhah bin Ubaidillah. Terus datang beberapa kelompok, dihadang oleh Tolhah bin Ubaidillah. Ikhwani fiddin rahimakumullah. Tangan Tolhah bin Ubaidillah itu sampai lumpuh karenanya. Salah satu tempurung lututnya pecah akibat peperangan tersebut. Ikhwani fiddin rahimakumullah, sampai ketika Abu Bakar As-Siddiq melihat Tolhah bin Ubaidillah melakukan pembelaan terhadap Nabi sampai sedemikian dahsyat. Ikhwani fiddin rahimakumullah, kata Abu Bakar As-Siddiq, perang Uhud adalah perangnya Tolhah. Ikhwani fiddin rahimakumullah. Kenapa? Karena Tolhah menampilkan perlindungan dan pengorbanan yang ekstra bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sampai lengannya jadi korban, jari jemarinya putus, lengannya salah satunya lumpuh, kaki tempurungnya pecah, dan beliau sampai sekarat, sampai orang-orang menganggap bahwa Tolhah bin Ubaidillah itu meninggal dunia dalam perang itu, seolah-olah mereka sudah meninggal dunia. Sampai saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, seorang syahid yang masih hidup, dia adalah Tolhah. Kenapa? Karena hampir mati. Orang nyangkanya Tolhah itu sudah mati karena darah bergelimang darah di dalam tubuhnya dan dia sudah sekarat, tapi akhirnya dia tetap Allah izinkan hidup. Sehingga kata Nabi SAW, Tolhah adalah seorang syahid yang masih hidup. Nah, ikhwani fiddin rahimakumullah, ketika Nabi dalam proses itu, Nabi pernah terkena lemparan batu, lemparan panah atau tembusan panah sampai kena ke pipinya, 2 panah tembus ke pipinya. Kemudian gigi serinya patah, giginya patah, kemudian keningnya berdarah sampai bercucuran darah, sampai ketika darah ini mengucur, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana mungkin ada kelompok orang yang aman ketika muka nabinya berlumuran darah. Ikhwani fiddin rahimakumullah. Bagaimana mungkin orang itu bisa aman ketika nabinya wajahnya berlumuran darah. Ikhwani fiddin rahimakumullah. Ungkapan ini keluar dari lisan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai bentuk sedikit kekecewaan terhadap orang-orang yang sampai segitunya terhadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Agak kesel lah barangkali Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika diperlakukan sedemikian rupa. Maka Allah Azza wa Jalla, ikhwani fiddin rahimakumullah, di saat suasana genting, dan ucapan Nabi ini bagi kita mungkin ucapan yang sangat wajar. Ikhwani fiddin rahimakumullah, tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mengucapkan kalimat bagaimana mungkin sebuah kelompok akan aman sampai padahal dia menumpahkan darah nabinya, itu keluar dan itu saya rasa wajar. Tapi bagi Allah Azza wa Jalla itu tidak dibenarkan. Maka Allah Azza wa Jalla menyampaikan firman-Nya, kata Allah, laisa laka minal amri syai'un aw yatuba alaihim aw yu'adzibahum fa innahum zalimun. Ikhwani fiddin rahimakumullah, kata Allah Azza wa Jalla, bukan urusan kamu wahai Muhammad. Diulang.
Ikhwani fiddin rahimakumullah, ketika Nabi mengeluhkan tentang ulahnya manusia, kata Nabi, laisalaka minal amri. Itu bukan urusan kamu. Au yu'adzibahu, au yatuba alaihi. Kalau Allah mau memaafkan mereka, Allah maaf. Au yu'adzibahum, atau Allah ingin mengazab mereka, maka Allah akan mengazab mereka. Mau Allah maafkan mereka, mau Allah azab mereka, itu bukan urusan kamu, wahai Muhammad. Dan ini kalimat penting bagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Ikhwani fiddin rahimakumullah. Musuh-musuh dalam perang Uhud, di antara mereka ada yang kemudian masuk Islam di antaranya. Nah, ikhwani fiddin rahimakumullah, semisal Hindun binti Utbah bin Rabi'ah, dia masuk Islam. Abu Sufyan pun dia masuk Islam. Ikrimah bin Abi Jahal pun dia masuk Islam. Khalid bin Walid dia pun masuk Islam. Amr bin As dia pun masuk Islam. Itu pesan Allah Azza wa Jalla kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa kalau Allah ingin mengazab mereka, Allah azab mereka. Kalau Allah ingin memaafkan mereka, Allah memaafkan mereka. Di antaranya Hindun binti Utbah bin Rabi'ah. Padahal ikhwani fiddin rahimakumullah, kenapa kok Hindun sampai mendapatkan ampunan dari Allah Azza wa Jalla? Padahal dosa Hindun cukup besar dalam perang. Saya sampaikan ikhwani fiddin rahimakumullah. Hamzah itu paman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tadi di awal saya sampaikan Hamzah itu mengepalai pasukan kaum muslimin, berada di tengah-tengah antara Ali bin Abi Thalib dengan Mikdad bin Amr. Tengah-tengahnya adalah Hamzah bin Abdul Muttalib, itu berhadapan langsung dengan Amr bin As. Ikhwani fiddin rahimakumullah, Hamzah dikenal dalam sejarah sebagai singa padang pasir. Ikhwani fiddin rahimakumullah, singa padang pasir, kenapa kok dinamakan demikian? Ikhwani fiddin rahimakumullah, Hamzah itu seorang pemburu. Jika orang-orang Mekah itu biasa memburu kijang, biasa memburu unta atau berburu keledai, kalau Hamzah dia berburu singa. Jadi kalau masuk ke kota Mekah dulu ketika beliau belum muslim, itu singanya ditenteng di pundak beliau. Jadi orang yang lihat Hamzah itu ya ngeri-ngeri sedap di mana gitu. Kenapa? Karena yang lain bawa kijang, yang lain bawa keledai, Hamzah bawa singa. Maka kekuatan Hamzah tidak diragukan lagi. Singa saja bisa kalah oleh Hamzah, apalagi orang. Nah, ikhwani fiddin rahimakumullah. Tapi dalam perang Badar kita akan ketahui bahwa Hindun itu punya keluarga yang semuanya mati dalam perang Badar. Satu, Utbah bin Rabi'ah, bapaknya. Yang kedua, Syaibah bin Utbah. Syaibah bin Rabi'ah, itu pamannya. Yang ketiga, Walid bin Utbah. Walid bin Utbah juga meninggal. Jadi ada bapak, ada paman, ada kakak. Itu mati semua dalam perang Badar. Maka Hindun memendam kebencian yang sangat terhadap orang Islam. Ikhwani fiddin rahimakumullah. Tapi ini Allah Azza wa Jalla memainkan hati seseorang. Hindun, beliau menyiapkan hadiah bagi siapa yang mampu membunuh Hamzah bin Abdul Muttalib. Sasarannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau toh Nabi tidak akan ampun, Hamzah lah. Gitu. Nah, ikhwani fiddin rahimakumullah. Dan orang yang menyambut seruan Hindun ini, dia adalah seorang hamba sahaya namanya Wahsi. Wahsi ini adalah seorang kulit hitam, hamba sahaya dari Habsyi. Dia adalah hamba sahaya dan dia seorang pakar pelempar tombak. Jadi kalau dia melempar tombak, kemungkinannya itu tepat sasaran. Nah, ikhwani fiddin rahimakumullah, singkat cerita, Wahsi tampil di medan perang. Hamzah bin Abdul Muttalib waktu itu sedang mengendarai kudanya. Dia maju ke medan perang mengejar orang kafir Quraisy. Ikhwani fiddin rahimakumullah, Wahsi dengan sangat apik, dengan sangat baik, dengan sangat tenang mengincar Hamzah bin Abdul Muttalib sampai pada saatnya Wahsi melemparkan tombak ini dan menembus jantungnya Hamzah. Ikhwani fiddin rahimakumullah, Hamzah tumbang, jatuh, dan beliau terkapar. Ikhwani fiddin rahimakumullah, dan saat itu Hamzah sudah mendekati barisannya orang-orang kafir atau perkemahannya orang-orang kafir. Ikhwani fiddin rahimakumullah, maka Hindun bergegas mendekati Hamzah. Ikhwani fiddin rahimakumullah, Hindun kemudian membelah dadanya Hamzah sampai ke perut. Kemudian diambil jantungnya, dikunyah dan dilepeh, dibuang kembali. Kemudian dimutilasi, dicincang tubuhnya Hamzah. Ikhwani fiddin rahimakumullah, saat Sofiyah binti Abdul Muttalib, saudara kandungnya Hamzah, ingin melihat jenazah Hamzah ketika akan dikuburkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, itu Sofiyah dihalang-halangi oleh Zubair bin Awam. Kenapa dihalang-halangi oleh Zubair bin Awam? Ikhwani fiddin rahimakumullah, karena khawatir ketika melihat tubuh Hamzah yang sudah sedemikian rupa, beliau tidak kuat. Maka beliau halangi itu atas perintah dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikhwani fiddin rahimakumullah, Sofia akhirnya menyerahkan 2 helai kain kafan. Kata Sofia, aku mendengar bahwa saudaraku meninggal dunia, syahid dalam medan Uhud ini.
maka ini kain kafan untuk membungkus jenazah dari saudara, yakni Hamzah bin Abdul Muttalib. Ikhwani fiddin rahimakumullah, akhirnya diterimalah kain kafan itu oleh Zubair bin Awam, kemudian akan membungkus jenazah Hamzah bin Abdul Muttalib ini setelah selesai peperangan. Ikhwani fiddin rahimakumullah, ternyata di samping Hamzah juga ada sahabat yang lain yang dicincang oleh orang-orang kafir Quraisy. Karena tidak enak oleh para sahabat, tidak enak kalau hanya membungkus jenazah Hamzah, tapi membiarkan jenazah yang satunya lagi, maka yang satu helai kain kafan bagi Hamzah bin Abdul Muttalib, dan satu lagi helai kain kafan diberikan kepada sahabat yang lain yang juga dicincang oleh orang-orang kafir Quraisy. Tidak diketahui siapa yang dicincang. Ikhwani fiddin rahimakumullah, itu diantara kondisi Hamzah bin Abdul Muttalib yang dibunuh oleh Wahsy, sampai akhirnya ikhwani fiddin rahimakumullah, pasca perang Uhud, setelah Wahsy, singkat cerita Wahsy masuk Islam suatu saat nanti, maka Wahsy ini datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan keislamannya, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menerima keislaman Wahsy. Ikhwani fiddin, Nabi menerima keislaman Hindun binti Utbah bin Rabi'ah, Nabi pun menerima keislaman Wahsy. Dan kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi wahai Wahsy, tolong jangan kau tampakkan wajahmu di hadapan. Keislamanmu aku terima, engkau pun aku maafkan, tapi jangan kau tampakkan wajahmu di hadapanku. Ikhwani fiddin rahimakumullah, ada satu episode yang saya lewat, yang tidak bisa saya sampaikan karena keterbatasan waktu, yakni jiwa-jiwa yang heroik. Itu antaranya ada Sa'ad bin Abi Waqqas, kemudian Nusaibah binti Ka'ab, kemudian Abu Dujanah tadi sudah, Mus'ab bin Umair, Sa'ad bin Rabi'i, Abdullah bin Jahsi, Hanzalah bin Abi Amir. Hanzalah itu yang dimandikan oleh para malaikat karena dia masuk ke medan jihad dalam keadaan junub. Kemudian Abdullah bin Amr bin Haram yang tadi melobi supaya Abdullah bin Ubay bin Salul tidak pergi ke kota Madinah, beliau pun mati syahid. Kemudian Khaisamah bin Sa'ad, beliau juga mati syahid. Wahab al-Mujani, Amr bin Jamuh, dia seorang yang pincang, tapi akhirnya beliau maju ke medan jihad, dan ketika beliau maju ke medan jihad, dia bertanya, ya Rasulullah, jika saya mati di medan jihad, apakah saya akan menghuni surga dengan dua kaki saya yang normal? Maka kata Nabi, ya, kau akan masuk surga dengan dua kaki yang normal. Maka Amr bin Jamuh yang pincang masuk ke medan laga dan mati syahid. Ikhwani fiddin rahimakumullah, ada lagi sahabat ayahnya Hudzaifah bin Yaman, itu pun mati syahid dalam medan. Ikhwani fiddin rahimakumullah, sebagai penutup bahwa kematian mereka tidak dipandang sebagai sebuah kerugian. Kematian mereka adalah kenikmatan terbesar dalam agama Islam. Kenapa? Karena dalam pandangan agama Islam, mati di medan jihad adalah cita-cita tertinggi. Karena kata Allah Azza wa Jalla, wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwat bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Orang yang mati di jalan Allah, orang yang mati dalam rangka jihad, mereka tidak mati. Mereka tetap hidup dan Allah hidupkan mereka di dalam surganya Allah Azza wa Jalla. Banyak mimpi yang dialami oleh para sahabat tentang nasib mereka yang meninggal dalam perang Badar dan nasib mereka yang meninggal dalam perang Uhud. Dan mimpi-mimpi tersebut dibenarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mereka bermimpi bertemu dengan para sahabatnya dan menceritakan bahwa para korban dalam perang Badar dan perang Uhud, mereka semuanya tinggal di dalam surga. Nah, ikhwani fiddin rahimakumullah, itu sekelumit kisah tentang perang Uhud. Tentunya banyak episode yang tidak bisa tersampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Insya Allah mungkin di lain kesempatan kita bisa ketemu lagi dan kembali membahas tentang ghazwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai jalan pintas menuju surganya Allah Azza wa Jalla, yakni mati syahid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.